Halo semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Dim Dim TV. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang iron sight ya. Iron sight di unit airsoft yang terpasang di unit AR-15 kali ini ya. Jadi ini yang terpasang di bagian depan dan belakang. Ya, sama seperti di dunia senapan atau senjata militer yang sebenarnya, di unit airsoft itu juga dikenal dengan berbagai macam alat bantu ya untuk membidik target supaya akurat, supaya pelurunya tidak melenceng ke kanan, ke kiri, juga ke atas maupun ke bawah. Biasanya di zaman modern ini orang-orang lebih senang menggunakan optik ya. Jadi yang biasanya kan berbentuk scope ya optik itu. Jadi menggunakan tenaga baterai gitu. Tapi ketika tenaga baterainya sudah mulai habis, maka optik itu tidak akan berguna. Meskipun memang ada beberapa optik yang menggunakan seperti batangan tritium untuk memberikan tenaga supaya bisa menyala optiknya. Itu pun kalau ada sinar ya di atasnya. Kalau tidak ada sinar juga dia sama akan berperan seperti iron sight. Nah, jadi sebelum ada optik biasanya orang-orang akan menggunakan iron sight ini ya. Jadi iron itu besi, sight itu istilahnya seperti pisir gitu ya, alat untuk membantu melihat. Nah, biasanya dalam dunia airsoft, terutama di Indonesia, lebih banyak iron sight itu memang sudah bawaan dari unitnya sendiri ya. Biasanya bahannya dari plastik, plastik ABS itu ya, yang dia sama ringkihnya dengan bodi bawaan dari pabriknya. Kalau Anda memang punya uang lebih, itu bisa lagi banyak dijual di online. Itu jenis-jenis pisir atau iron sight yang berbeda dan kualitasnya juga berbeda. Nanti seperti punya saya ini iron sight atau pisir. Pisir itu istilah bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa universalnya itu apa namanya, iron sight. Nah, itu sebenarnya tulisannya. Ini mereknya tidak ada merek, cuma waktu itu kata kuncinya saya ketikkan 45 derajat atau 45 angle iron sight. Ya, jadi itu ya. Biasanya kan iron sight itu kan dia tegak lurus ya, tegak lurus di sini dan di depannya juga tegak lurus dia. Kalau ini memang sengaja saya beli yang dia mereng 45 derajat. Karena ada rencana selain mengisi AR-15 ini dengan iron sight, akan saya isi dengan optik di sini. Scope yang berukuran atau dengan pembesaran 4 kali, fixnya 4 kali ya. Tuh, jadi selain menggunakan iron sight nanti biar bisa juga menggunakan optik untuk jarak menengah ya, lebih jauh. Oke. Untuk iron sight-nya ini saya beli yang full metal ya, supaya lebih kuat. Kalau ini body mereknya bahan dari body AR-15 ini adalah plastik ABS ya. Jadi di unit ini AR-15 yang di Cobra ya, merek buatan Indonesia. Bawaannya memang dia sudah dapat scope, tapi scope-nya yang dummy ya, yang pakai laser itu, yang ada lampu-lampu itu saya tidak suka, kurang realistik. Jadi saya simpan itu. Siapa tahu bisa dipakai untuk modif-modif yang lain, tetap saya simpan dan saya ganti dengan iron sight ini ya, supaya lebih real dia. Iron sight-nya ini memang biasanya digunakan di senjata sebenarnya, di senapan sebenarnya tuh AR-15 bisa, untuk M4 bisa, untuk M16 atau MI6 juga bisa. Tuh, kalau teman-teman punya unit airsoft yang seperti itu, bisa ini digunakan. Oke, pertama untuk pemasangannya ini memang agak ada kesulitan sedikit, tapi bisa diatasi. Untuk pemasangannya sendiri dia menggunakan kunci L ya. Ya, jadi ada rongga di bawah iron sight-nya ini sehingga dia akan mengunci di sela-sela Picatinny rail-nya sehingga
tidak bisa dibawa maju ke belakang kalau sudah dipasang ini, dan juga tidak goyang ke atas ke bawah. Sama juga dengan iron sight yang di depannya, sama menggunakan sistem baut kunci L. Tapi untuk pemasangannya ya, khusus di unit AR15 ini dia agak kurang teka ya bahasa Balinya, atau bahasa Indonesianya apa ya, kurang pas dia di unit AR15 di Cobra ini, karena tidak pasnya tuh sedikit sekali. Jadi saya siasati dengan menggunakan beberapa lapisan lakban di pada saat pemasangan itu, sehingga lebih kuat ya, tidak akan goyang. Jadi buat teman-teman yang mempunyai masalah yang sama, kalau longgar misalnya di unit yang akan kalian pasang iron sight ini, bisa menggunakan solusi yang sama seperti saya ya. Yang di depannya juga sama, itu yang putih ini, itu lapisan lakbannya. Silahkan cocokkan sendiri. Kalau saya sendiri menggunakan 3 lapisan sampai 4 lapisan untuk bisa tidak goyang ya. Tuh. Jadi kalau digoyang-goyangkan keras juga tidak akan berubah dia untuk menembak targetnya. Itu kalau dia longgar. Bagaimana jika dari Picatinny railnya ini tidak muat ya? Jadi ininya yang kebesaran sehingga tidak bisa masuk. Gampang saja. Kalian bisa kikis Picatinny railnya menggunakan amplas yang halus ya, atau yang kasar dulu dipakai. Nanti untuk merapikan gunakan amplas yang halus. Tapi itu agak lama. Dari pengalaman saya lebih suka menggunakan pisau yang dipanaskan. Jadi dipanaskan pisaunya lalu diiris seperti mengiris mentega jadinya. Tapi itu harus sangat hati-hati sekali supaya malah nggak terlalu longgar jadinya jatuhnya. Itu ya untuk permaknya. Tapi saya rasa kalau untuk unit-unit yang lain dia akan pas pemasangannya. Jadi silakan komentar di kolom komentar untuk pengalaman kalian ya. Untuk pemasangan iron sight ini di unit kalian seperti apa. Jadi iron sight dengan sisi kemiringan 45 derajat ini sangat berguna sekali ketika teman-teman tidak hanya menggunakan iron sight saja di unit airsoft kalian. Kalian juga kadang kan pasti menggunakan red dot di sini, atau hollow sight atau ECOG di sini, tanpa terhalangi dengan adanya iron sight di bagian belakang dan di depannya. Itu fungsinya iron sight 45 derajat ini. Ya, pertama mari kita bahas untuk iron sight yang bagian belakangnya ini ya. Jadi ini full adjustable, benar-benar bisa diatur ketinggian, tinggi rendahnya, dan juga kiri kanannya untuk mengepaskan di target yang akan kita bidik, yang akan kita tembak. Pertama yang ini dulu. Jadi ini modelnya yang pip sight ya. Ini namanya pip sight yang lubangnya. Jadi lubangnya yang ini, lubangnya untuk kita membidik itu lebih kecil. Ini untuk jarak yang lebih jauh ya, ketimbang yang peep hole-nya yang lebih besar ini. Kalau membidik dari peep hole-nya yang lebih besar ini, itu untuk jarak, kalau untuk airsoft ya, itu paling enggak 30 sampai 40 meter lah. Tuh, kalau saya tes ya. Ini bisa kalian lihat, kalau untuk di senjata sebenarnya itu kan ada tulisan 0 sampai 2. Tuh. Itu maksudnya dari jarak 0 meter sampai 200 meter. Itu kalau di senjata sebenarnya ya. Kalau di pip sight-nya yang lubangnya lebih sempit itu, tidak usah khawatir, misalnya tidak bisa melihat iron sight-nya yang di depan itu kalau menggunakan peep hole-nya yang lebih kecil ini. Kalau sudah menggunakan di mata ya, kalau sudah di mata dia tetap kelihatan kok. Nah, untuk airsoft sih saya tes bisa sampai dengan jarak 50 meter lebih ya. Jarak gininya, akurasinya hampir 70 meter lah. Ini kebetulan unitnya sudah upgrade soalnya. Kalau lebih dari 70 meter sih bisa, cuma
tidak akurat jadinya, karena kan pelurunya tuh pasti sudah terpengaruh oleh angin lah, belum lagi berat BB-nya yang bisa mempengaruhi keakurasiannya. Jadi kalau untuk airsoft tuh rata-rata maksimal dah 50 meter itu kalau mau nyari akurasinya. Lebih dari 50 meter bisa jarak pelurunya, cuma dia tidak akurat, dia pasti nggak akan kena targetnya, dijamin itu. 50 meter tuh sudah hebat sekali, udah bagus sekali dah dari segi airsoft itu. Kalau di aslinya peephole ini lebih dari 200 meter penggunaannya untuk targetnya ya. Kalau di senapannya yang asli, sekali lagi saya kan menyediakan pembandingnya seperti itu biar teman-teman lebih paham lah konteksnya dari segi airsoft maupun di senjata sebenarnya. Itu untuk peephole-nya. Lalu untuk ini teman-teman bisa lihat di sini ada garis-garis kecil ya. Garis-garis kecil ini jumlahnya genap dan cari dia bagian tengahnya. Kalau misalnya ya laras airsoft atau senapan kalian itu kebetulan sejajar ya antara body receiver dengan hand gripnya. Kalau kebetulan sejajar, maka teman-teman bisa menempatkan garis di peephole ini. Nah, teman-teman lihat ada juga garis kecil di peephole-nya ini. Ya, ini kalian sejajarkan dengan garis di body iron sight-nya yang di sini. Nah, caranya adalah dengan memutar-mutar skrupnya yang di sini. Nah, jadi teman-teman bisa memutar skrupnya yang ini untuk membawa dia ke kiri kanan. Ya, sebentar, saya pindah posisi dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada tulisan R dia. R itu maksudnya right, yaitu kanan. Dan ada tanda panah ke bawah. Itu maksudnya ketika saya putar skrupnya ke sini, maka dia akan peephole-nya ini akan bergerak ke kanan, ke bawah. Kalau lari pelurunya dia malah ke kiri, silahkan putar skrupnya ke lawan arah, ke atas, yaitu menuju ke sebelah kiri, jadinya left gitu, ke lawan arah. Gitu konsepnya. Itu untuk dia windage-nya ya, istilah bahasa Inggrisnya. Jadi untuk kiri kanannya. Tuh. Dia bisa disetel ke kiri kanan karena menggunakan skrup ulir itu ya. Ya, tuh ada skrup ulirnya, jadi makanya dia bisa di kiri kanan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengaturan kiri kanannya. Saya tidak akan memutar ini terlalu banyak ya, cukup sedikit tadi itu saja karena ini sudah zeroing dia dengan unit AR15 saya ini ya. Kenapa saya full, seperti teman-teman lihat dia ini full ke kanan saya setel iron sight-nya, karena body receiver dan Picatinny rail di body receiver dan hand gripnya ini dia tidak sejajar dia. Makanya dia sejajarnya jauh ke kanan. Nah, saya kasih lihat ya. Nah, ini. Tuh, lihat, dia tidak sejajar. Ini hand grip yang di depannya ini semestinya sejajar Picatinny rail-nya dengan body receiver-nya. Dia malah bergeser ke kanan. Itulah sebabnya mengapa iron sight-nya ini juga saya setel full ke kanan. Karena dengan di setel full ke kanan ini dia baru tepat jatuh pelurunya ke sasaran atau target. Ketika ketika baru pertama beli, posisi originalnya dia di tengah. Ada di tengah dia, garis peephole-nya ini dengan garis di iron sight-nya dia ada di tengah. Itu jatuh pelurunya jauh sekali ke kiri. Itulah makanya tergantung unit teman-teman jadinya. Nah, jadi ketika membeli iron sight ini memang harus di zeroing ulang lagi menyesuaikan unit kalian. Nah, kebetulan kalau sudah zeroing di AR15, ketika saya pindahkan misalnya ke unit airsoft KAC PDW saya, pasti nggak zero dia.
pasti bakal harus disetel ulang lagi, pasti itu 100%. Karena beda unit, beda panjang barel, beda keakuratan body receiver dan hand gripnya, pasti ini juga ikut berubah. Itu ya. Lalu lanjut ke ini. Di sini untuk pengaturan atas bawahnya ya. Ini bisa diputar. Tuh, setiap putaran itu Anda akan mendengarkan suara klik. Tuh. Jadi di sini tulisannya ada, ini pakai patokan ya teman-teman. Ini tulisannya 6/3. Dalam Iron Sight model ini selain 6/3 ada juga tulisannya modelnya 8/3. Itu bedanya adalah kejauhan dia tinggi dan naiknya. Jadi ketika saya memutarnya ke sini, itu perubahan naik turunnya itu sebanyak 6/3. Sebenarnya ada rumusnya, cuma terlalu rumit dia dijelaskan. Saya akan jelaskan intinya saja. Jadi dia naik turunnya tuh pakai ukuran pairnya dia. Jadi ada pairnya tuh dia ukurannya 6/3. Jadi ketika diklik itu dia naiknya sedikit. Nah, ketika yang pakai 8/3 tentu beda dia ukurannya. Bisa saja pengaturan yang 8/3 itu kalau diputar 2 kali, kalau yang pakai 6/3 harus diputar 3 kali untuk naik turunnya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk arahnya mana naik turunnya, dia ada di sisi kirinya ini. Nah, seperti teman-teman lihat, sebentar saya beri sinar dulu. Nah, itu ada tulisan UP dan DN. UP itu maksudnya up ke atas, DN itu down ke bawah. Jadi maksudnya teman-teman harus memutar ke kiri supaya dia ke atas. Tapi kalau mau ke bawah harus muternya ke sebelah sini. Nah, itu dia. Baru ke bawah. Ya, saya kembalikan posisi semula karena ini sudah zeroing. Nanti dia naik turunnya ini. Ini teman-teman kan lihat ada gapnya di sini. Oh, ada celahnya di situ. Nah, yang di sini nanti ini dia yang akan bergerak naik turun. Tuh ya. Ya, jadi itu kalau saya rangkum ada 3 pengaturan. Pertama, pengaturan jarak untuk targetnya, peephole yang kecil dan peephole yang besar. Lalu yang kedua, pengaturan kiri kanan peephole-nya. Dan yang ketiga adalah pengaturan atas bawah iron sight-nya ini. Ya. Itu untuk iron sight yang di belakang. Untuk iron sight-nya ini dia tidak ada pengaturan yang cukup banyak karena dia mainnya hanya yang di sini aja. Ini di katiknya yang di tengah ini. Katiknya yang di sisi kiri dan kanan ini dia hanya berfungsi sebagai pelindung. Ya. Supaya karena ini yang rawan ini, karena ini kalau bengkok sedikit saja, yang metalnya yang di tengah ini dia akan mengacaukan kemampuan untuk membidik target dengan akurat itu. Jadi iron sight depan dan belakang ini dia tidak bisa dipisahkan. Jadi misalnya ketika yang iron sight-nya depan ini rusak misalnya ya, dia tidak akan bisa digantikan atau sulit digantikan dengan model iron sight bagian depan yang lain. Misalnya kebetulan di unit KAC PDW saya kan juga ada iron sight bagian depannya. Kalau itu disandingkan dengan iron sight bagian belakang yang tadi itu, yang memang bukan dari KAC PDW biasanya, dia tidak akan akurat dia. Karena beda temannya itu. Makanya iron sight depan dan belakang tuh memang harus satu set dia. Kalau tidak satu set agak sulit dia. Memang perlu pengaturan yang lebih banyak lagi kalau tidak sepaket itu ya. Iron sight yang bagian depan ini biasanya pelindungnya ada yang sampai ke atas ya, menutupi gininya. Metal bagian tengahnya itu seperti unit
SVD Dragunov itu dia sampai ke atas, dia pelindung iron sight bagian depannya itu. Ini pengaturannya hanya atas dan bawah ya. Cara mengaturnya adalah seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat yang ada tonjolan besi kecil di sini, itu yang digunakan untuk memutar besi iron sight yang bagian depan ini untuk membawanya ke atas dan ke bawah. Dan besi ini harus ditekan, lalu metal ini dipegang, bisa menggunakan jari seperti ini, dan dia diputar sehingga mengikuti ini kan ada cekokan lagi di sini. Ada cekungan-cekungan juga di sini di tiap sisinya. Dia tinggal dipindahkan ke sana saja sehingga pengaturannya seimbang gitu. Kalau biasanya merek yang murahan kan tidak ada cekungannya ini, sehingga kita kadang lupa ini sudah berapa kali putaran seperti itu. Kalau ini tidak. Ya, seperti itu. Ditekan. Memang posisi menekan dan memutarnya ini agak sulit ya, karena kebetulan jari saya besar, sehingga dengan daya pelindungnya ini agak sulit, jadi harus menggunakan tang ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ini sambil ini ditekan, agak-agak tricky, memang agak sulit. Makanya banyak orang ketika menggunakan iron sight bagian depan ini dia didiamkan di posisi standarnya. Nah, karena kebetulan iron sight bagian belakangnya tadi toh juga bisa dinaik turunkan. Jadi tidak masalah kalau males mengatur yang ini. Jadi cukup mengatur iron sight yang di belakang itu saja sudah bisa. Seperti saya ini dari baru pertama beli, memang tidak sengaja tidak saya setting karena agak sulit ya dengan mekanismenya seperti ini. Jadi cukup saya mengatur tinggi rendah iron sight yang bagian belakang. Itu sudah cukup. Ini sudah akurat sekali untuk unit AR15. Ya, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana penampakan iron sight ini ketika dibidik menggunakan mata manusia ya. Kurang lebih seperti ini kalau menggunakan pandangan atau sudut pandang dari lensa kamera ya. Ini saya menggunakan peephole-nya yang kecil dulu ya. Ya tuh, saya masih menggunakan peephole-nya yang kecil. Jadi seperti ini penampakannya. Nah itu ya. Walaupun ketika sebelum digunakan kadang kelihatannya kok kayaknya sempit sekali peephole-nya yang untuk jarak jauh ini, lubangnya gitu. Tapi ketika sudah digunakan tetap bakal kelihatan kok yang iron sight bagian depan itu ya. Jadi seperti ini caranya. Lalu kalau memakai yang peephole untuk jarak yang lebih dekat, dia seperti ini. Tuh. Jadi tetap bagian metal iron sight yang di depan itu, yang di tengah itu berada di tengah-tengah lingkaran. Tuh. Jadi kalau menggunakan peephole yang lebih besar, memang harus menggunakan intuisi yang kuat agar metal iron sight bagian depan itu yang di tengah itu bisa berada di tengah-tengah lingkaran. Kalau menggunakan yang jarak jauh gampang dia, karena lingkarannya lebih kecil. Nah, itu udah makanya yang bikin beda. Oke, jadi seperti itu penampakannya. Oh ya, ketika baru pertama beli, harap teman-teman agak melonggarkan baut yang di sini. Karena awalnya bautnya ini cukup kencang. Ini berpengaruh ke kemudahan kita untuk mengganti peephole-nya antara peephole yang besar dan ke yang kecil. Ini sudah saya longgarkan sedikit sehingga sudah jauh lebih smooth dia ketimbang dari baru pertama beli. Dari pertama beli lebih keras lagi dari yang ini transisinya. Itu ya, harap diingat agak dilonggarkan sedikit yang ini. Cuma jangan terlalu longgar. Oke. Sekian review singkat terkait iron sight
modelnya untuk AR15 tapi dalam sudut 45 derajat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen pendapat kalian. Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat ya, menghibur bagi kalian. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.